kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih bersama Bang Saur Siagian yang tersambung melalui daring. Ini dari Penasihat Tampak dan juga Pak Wahyu masih bersama kita dari Kompolnas. Pak Wahyu, mungkin Anda mau menanggapi apa yang dikatakan Bang Saur di segmen sebelumnya. Dan ini momentum yang baik buat kepolisian karena pertanyaan publik adalah kok banyak sekali uangnya Verdi Sambo ini. Itu mungkin pertanyaan yang besar yang muncul. Ya, tadi disinggung soal oknum dan personal, saya sangat setuju, sekali lagi sangat setuju bahwa ada yang salah di sini. Oke. Ya, karena kejadian ini kan tidak sekali dua kali. Artinya ada yang harus secara mungkin dalam tanda petik radikal harus diperbaiki. Ya, karena sampai memang kami mendalami itu, lalu ada teori relasi kuasa dan sebagainya, ya ini perintah komandan, ada budaya organisasi, tetapi dengan tadi yang Bang Saur sebut orkestrasi sampai sekian banyak orang mau nurut, itu tentu ada sesuatu sistem yang harus diperbaiki. Nurut kalau untuk hal yang memang sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tujuan kinerja Polri nggak ada problem. Tetapi kita nurut untuk sesuatu rekayasa, dan rekayasa ini pembunuhan oleh pimpinan kepada anggota. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, kalau dibilang tadi banyak keluhan termasuk nyinggung soal kinerja Polri dan sebagainya, ini inline dengan yang dialami Kompolnas. Di Kompolnas itu Mas Timothy, satu hari minimal itu 10 sampai 20 laporan, baik itu yang lewat surat, lewat email ya, atau yang langsung ke sistem kami elapor Kompolnas. Satu hari itu. Satu bulan berarti ada 300. Satu tahun, sekarang aja ini udah baru masuk pada bulan, ini kan baru bulan Agustus ya. Sudah 5.000 laporan dan itu 90% tentang serse. Jadi laporan yang masuk itu artinya memang ada problem di sini. Dan kami memang dengan Irwasum terus diskusi ini macam problemnya. Memang tidak semua laporan itu benar ya, ada. Tetapi dengan orang sampai melapor ke Kompolnas, berarti kan sudah mentok di sana sini. Ya, dia di Propam mentok, di Karwasidik mentok, kemudian ke Kompolnas. Nah, kita sedang memang ada laporan yang kemudian kita tolak karena tidak sesuai data atau kemudian ternyata nggak lengkap dan sebagainya. Jadi menanggapi tadi dari Bang Saur, saya setuju bahwa ini ada masalah yang sistemik ya, yang harus diperbaiki, dan itulah maka ini momentum bersih-bersih. Kalau di dalam pemikiran Kompolnas memang dari yang sekarang dilakukan pemeriksaan oleh Irsus dan ternyata terbukti ada dugaan pidana, segera diproses pidananya, tapi juga segera dilakukan tindakan di Irsus untuk dilakukan keputusan. Misalkan kan di dalam KKIP itu ada level-level keputusan, ada keputusannya mutasi, ada demosi, ada turun pangkat, turun gaji, yang paling tinggi itu PTDH. Nah, saya kira harus ada keberanian itu. Dan kami sudah mengusulkan, moga-moga saja diterima, tetapi kami akan bersurat resmi kepada Bapak Kapolri. Mungkin hari ini akan kami kirim surat sesuai arahan dari pimpinan kami, dari Pak Menko Polhukam. Kami kemarin rapat, salah satunya untuk Verdi Sambo ini di dalam sidang kode etik, karena kalau dalam ketentuannya yang bisa menghadiri sidang kode etik itu adalah anggota Kompolnas. Kita berharap kalau diizinkan sidang kode etik Verdi Sambo itu terbuka untuk publik, sehingga ini transparan betul. Nah, tapi diizinkan tidak, ada di ketentuan di Perpol nomor 7 tahun 2002 di pasal 40 pasal 40 itu menyebutkan pimpinan sidang itu bisa memutuskan apakah sidang kode etiknya tertutup atau terbuka. Jadi ada kesempatan terbuka. Ruang itu ada. Kalau ruang itu dipakai dan argumentasinya masuk akal, saya kira publik akan semakin terbuka bahwa ini Polri memang mau serius bersih-bersih. Dan ya ini itu akan salah satu bentuk transparansi juga gitu. Tentunya ke publik pada saat kita bisa menyaksikan apa yang berlangsung di pengadilan. Nah, terkait dengan, saya kembali lagi ke motivasi dari sekian puluh orang mau melakukan sesuatu, beberapa diantaranya mungkin jelas-jelas tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini salah gitu. Apakah memang harus melihat tidak hanya aliran dana ataupun uang yang ditawarkan pasca kejadian, tapi harus melihat juga antara hubungan Verdi Sambo dengan orang-orang ini sebelum kejadian? Karena kita tahu, Bang Saur juga
tidak semua itu berupa tawaran, tapi mungkin ada yang balas budi, ada yang berupa ya memang sudah merasa berterima kasih pada Verdi Sambo, sudah banyak dibantu dan lain-lain gitu. Haruskah melihat sejauh itu, Mas Wahyu? Betul, dalam pengamatan kami tidak semuanya transaksional dalam arti uang. Ada juga kalau kita bicara relasi kuasa, itu kan konteksnya kan banyak ya. Ada karena ketakutan, ada karena loyalitas, ada karena budaya organisasi, ada karena yang disebut sebagai loyalitas buta. Apapun perintah komandan itu harus dipatuhi. Tapi itu pun pasti ada alasannya kan, entah karena apa alasannya, bantuan di masa lalu atau itu apapun. Irsus harus mendalami. Oke. Kan begini, ini Pak Sambo ini kan sudah 30 tahun, hampir 30 tahun jadi polisi. Dia kan berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak teman. Tentu ada interaksi sosial di sana. Nah, ini Irsus biar Irsus dalami itulah. Saya kira kita tidak bisa semuanya dipukul rata. Saya kira harus ada dan harus ada juga reward kalau ada yang menolak. Kan kita nggak tahu juga. Siapa tahu dari yang sudah kan ini itu kan meriksa. Ada yang diminta silakan tapi ada yang menolak. Kan kita ini nggak terbuka. Yang menolak itu kan harus kita kasih reward. Artinya dia berani menyampaikan. Ada juga yang mungkin tidak menolak tapi memberikan argumentasi. Mohon maaf. Dan ini harusnya begini-begini, kita kan nggak tahu, itu nanti biar Irsus mendalami lah. Mendalami, saya kira yang ada respon-respon menolak dan sebagainya, artinya tidak mengikuti yang salah, itu juga harus kita kasih reward. Ya, ini saya kira inilah momentumnya untuk bersih-bersih, untuk kita, saya mengatakannya ini harus ada gerakan radikal. Iya. Bang Saur, pertanyaan yang sama juga tadi, bahwa jangan-jangan bukan hanya mereka yang ditawarkan pasca kejadian, tapi harus dilihat juga apa hubungan dan mungkin apa keuntungan yang mungkin sudah pernah diperoleh oleh beberapa personil ini dari Verdi Sambo sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang mereka tahu tidak seharusnya mereka lakukan ini. Ya, itu juga keyakinan kami bahwa kembali yang apakah 65 orang ini juga kemudian juga ada uang mengalir ke sana. Yang pasti kan angka yang muncul itu kan baru hasil prestasi proses pembunuhan itu selesai. Nah, itu maksud kita yang didalemin. Apakah seperti Mas Wahyu bilang karena ada relasi kuasa dengan, tapi dalam praktek-praktek saya sebagai pengacara, Bang Timothy, biasanya juga misalnya propam itu memanfaatkan dipanggil, kemudian itu juga diperas, kemudian jadi uang. Juga sebaliknya. Nah, kok kami kemudian ini satu petunjuk, kembali ini adalah petunjuk, advokat tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, apalagi penyidikan, tapi kami sebagai praktisi hukum disumpah supaya hukum ini tegak. Dasar itulah kami termasuk mewakili profesi kami, mewakili masyarakat, mengatakan ada loh fakta-fakta ini yang terjadi. Nah, kami juga mengendus seperti itu. Itulah yang didalemin, tetapi kawan-kawan misalnya di dalam juga kooperatif. Maksud kita, jangan misalnya soal uang ini kelihatannya kesan kami kok rada agak ditutupin. Mungkin maksudnya gini, untuk menyelamatkan polisi, enggak. Seperti pesan presiden itu makna daripada buka-bukaan, tidak hanya semata siapa pembunuh, katakanlah sudah terungkap yaitu almarhum Yosua, tetapi apa yang terjadi di kepolisian. Tadi yang saya cerita itu Bung Timothy, satu peristiwa yang saya bilang mereka tahu lah, setingkat Kapolres tahu. Misalnya Kapolda, mengapa misalnya tempatnya itu kemudian dibuat rapat, diundang lembaga, saya nggak tahu Kompolnas hadir apa di sana, LPSK, Komnas Perempuan, NGO, aneh, bukan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini, tetapi supaya putri ini dilindungi Komnas, tetapi tidak pernah mereka berpikir bagaimana keluarga korban. Kemudian yang jadi korban dan mereka jadi saksi 11 orang, sampai sekarang kita lihat belum ada. Nah, dasar itulah mengapa ini sangat serius. Apakah yang 56 orang ini juga dapat menikmati duit? Kemewahan kita kan Bung Timothy sama dengan Anda. Kami ada fakta kami laporkan, tetapi kalau belum fakta kami pertanyakan. Karena sejauh itulah kemewahan daripada publik atau kita-kita ini gitu loh. Dan itu dijawab oleh orang yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mendalami. Nah, dugaan korupsi atau penyuapan itu adalah KPK. Kita minta KPK segera, jangan juga Anda jadi penonton. Sama kawan-kawan DPR juga, Pak Mahfud sudah bekerja keras, Kompolnas sudah bekerja keras. Masih ada tuduhan misalnya menteri koordinator kah atau menteri komentator.
Andaikan kami tidak melapor ke Pak Mahfud sebagai Menko sekaligus juga Ketua Kompolnas, ketika dia tidak berbicara kepada publik, apakah apa yang sekarang kita bicarakan ini sudah ditemukan tersangka bisa terjadi? Ya. Bagaimana misalnya saya sudah sepakat ketemu dengan saudara Pacul, supaya didengar loh ini, Ketua Komisi 3. Ya, saya hanya bicara fakta. Kami sudah janji ketemu 3 minggu yang lalu, sholat Jumat. Saya datang dengan tim tampak. Karena beliau sempat bicara soal ini. Sampai kami di gedung DPR sesuai kesepakatan jam 1:30, kami cek kepada staf, dia sudah tidak ada lagi. Sampai detik ini, dia tidak klarifikasi. Kami ini Timothy, ini bukan kepentingan pribadi. Kami tidak diongkosi oleh negara untuk ke DPR. Kami ongkosi diri kami, waktu kami. Tapi kami gaji dia sebagai wakil rakyat. Sampai detik ini dia tidak klarifikasi kenapa kami ditolak. Bagaimana kesepakatan kita ketemu. Tiba-tiba dituduh Menko Polhukam kemudian juru bicara. Kami rakyat yang menggaji mereka sudah sepakat, sudah diagendakan. Kami bawa pers, tiba-tiba sampai detik ini tidak klarifikasi. Nah, IPW mengatakan bahwa dugaan kami hanya mampu untuk bertanya, ayo KPK, ini loh. Mengapa misalnya tiba-tiba Saur Siagian dan kawan-kawan Komisi 3 karena emang dia bicara soal pembunuhan ini. Nah, karena kami merasa menghormati beliau, kami datangi sepakat waktu ketemu, jamnya sepakat, waktunya sepakat, tempatnya sepakat, tiba-tiba hilang. Sampai saya ngomong ini, Timothy tidak ada klarifikasi. Nah, ini menurut kami petunjuk. Jangan lagi Pak Menko sudah bekerja keras, ditunduk komentator gitu loh. Di mana mereka? Apakah alasan karena reses, kemudian peristiwa kejadian sangat serius seperti ini, kemudian mereka hanya menonton. Padahal fungsi pengawasan yang kita kasih mandat kepada mereka, kita kasih fasilitas kepada mereka. Mereka harus bicara dong, menjalankan tupoksinya. Oke, ini di sini mungkin sekaligus juga ya Bang Saur kepada Komisi 3 juga untuk menyuarakan kapan ketemu gitu ya. Oke, nanti boleh kita... Saya nggak mau lagi ketemu, tapi tolong dijawab. Mengapa tiba-tiba kami tidak diterima dan tidak ada informasi? Kami datang bukan soal kepentingan pribadi loh. Tampak ini tidak dibiayai oleh negara seperti teman-teman di DPR, seperti teman-teman Kompolnas. Kami membayar diri kami, sumpah kami adalah membayar diri kami, waktu kami. Termasuk sekarang ini kami adalah tidak dibayar. Mungkin Mas Wahyu itu pasti dibayar oleh negara. Tetapi kami diperlakukan oleh yang kami gaji. Bagi kami satu ada pertanyaan besar, ada apa? Tetapi Menko udah bekerja keras kok dituduh malah menteri komentator gitu loh. Baik Bang Saur. Terakhir ini Pak Wahyu, mengenai dana, ini kan jadinya berseliweran di masyarakat nih banyak informasinya lah gitu. Kita belum tahu juga yang mana yang pasti fakta, yang mana yang hanya gosip saja gitu. Termasuk juga mengenai dana yang dikelola oleh Ferdy Sambo atau bahkan dimiliki oleh Ferdy Sambo, ada yang menyatakan sampai 900 miliar, 1 triliun, 2 triliun dan lain. Tidak ada laporan harta kekayaan. Ini kan mungkin menjadi salah satu sisi yang memang harus dibenahi juga ini di kepolisian. Apakah menurut Anda ini juga harus jelas juga khususnya bagi Ferdy Sambo dan mereka yang sampai saat ini diduga ada keterlibatan di sini, dan bagaimana membenahi hal ini juga, karena masyarakat bingung juga. Kita tahu digajinya berapa, tapi di sisi lain kita melihat, tadi Bang Saur juga sempat mengatakan mobil-mobil mewah berseliweran, dana yang dikelola kok bisa sampai mencapai ratusan miliar, bahkan ada katakan triliun begitu. Harus bagaimana ini menanggapi dari sisi ini gitu? Terima kasih Mas Timothy. Kami terus terang saja juga menerima informasi itu. Bahkan kemarin dan mungkin hari ini sudah banyak yang menerima posting mengenai skema aliran dana. Ya. Bagi Kompolnas tentu informasi itu harus kita dalami. Benar atau tidak kita belum tahu. Kita tentu harus klarifikasi. Tetapi apa yang menjadi niat kita bersama untuk ini momentum, saya kira semua temuan-temuan itu harus kita akumulasi menjadi suatu data yang komprehensif, data yang holistik, sehingga nanti kita bisa jangan kesempatan untuk momentum ini hilang. Ini kesempatan emas untuk kita, karena ada faktanya mengenai tindakan yang sangat tidak etis, ya, membunuh anggota. Ada fakta mengenai bagaimana merekayasa suatu kejahatan. Ada fakta mengenai
relasi kuasa yang bagaimana seseorang pejabat utama sampai bahasanya Pak Mahfud MD ini, Pak Sambo ini nggak bintang 2, bintang 5 karena siap semua. Itu guyonannya ya. Artinya guyonan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Nah, maka saya kira kita harus nanti kami di Komponas sudah punya jalur dan tupoksi, nanti kami tentu lewat Bapak Presiden, apa bentuknya, kami sekarang sedang akselerasi untuk itu kita bahas ya, karena momen begitu ini terlambat, kemudian sudah ada nanti intervensi lain yang masuk lagi, sudah susah lagi untuk mengembalikan pamor yang sekarang terpuruk ini. Itu misi kami. Jadi kita kawal sesuai tupoksi, tapi juga teman-teman masyarakat sipil, kemudian publik dengan proporsinya masing-masing silahkan berperan. Seperti tadi lapor KPK silahkan berperan. Ini bagi kami itu menjadi fooding, menjadi tambahan-tambahan untuk data-data kami agar holistis, sehingga ketika kami nanti menyampaikan sesuai tugas kami menjalankan arah bijak Polri kepada Bapak Presiden, itu nanti bisa komprehensif, tidak kasuistis ya, tapi benar-benar karena ini sudah sistemik, ini sudah bahasanya Pak Anu sudah tidak lagi oknum, tapi ini sudah yang salah di sinilah. Ini bayangan saya kalau mendengar kata Pak Wahyu tadi, kalau saya menjadi Kapolri kesel juga gitu ya. Kok begitu banyak orang menurut pada bintang 2, padahal harusnya memandang Kapolri juga dong yang sudah jelas arahannya begitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu sudah hadir bersama kami dari Kompolnas. Bang Saur, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi ini. Bang Saur, kita lihat terus bisa dikit aja, singkat saja Bang Saur. Karena penting. Oh iya, karena gini kan, ini kan sidang etik, belum kita lihat kemajuannya. Apa yang diasrangkan oleh tadi Mas Wahyu saya kira tepat, supaya karena dugaan etik ini kan masih berjamaah. Kita minta terobosan yang dilakukan oleh Kapolri, yaitu membuat PK kasus Broto Suseno. Mungkin juga dalam kasus ini, karena itu adalah eksklusif yang dimiliki, di samping terbuka tapi melibatkan pihak independen, apakah akademisi, supaya karena ini kan agak masif ini. Dan yang kedua, kalau memang sudah ada pemeriksaan etik kepada Ferdy Sambo sesuai dengan laporan kami, kalau memang sudah terang benderang, segera dulu dipecat. Jadi mirip dulu waktu Ketua MK, Akil Mukhtar, jadi etiknya jalan, kemudian sudah Ketua MK dipecat, baru pidananya jalan gitu loh. Sehingga tidak lagi barrier psikologis itu kemudian ada, kemudian supaya semua saksi-saksi bisa terbuka. Itu aja sih. Oke, itu masukan catatannya juga. Baik, terima kasih Bang Saur, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Wahyu dari Kompolnas. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Bang Saur dan juga Pak Wahyu. Salam sehat.